Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Nathan Silaksana di channel favorit kita, channelnya anak muda Made in Klaten Evifor. Kali ini kita mendatangi narasumber yang menurut saya tuh mungkin teman-teman kurang mengenal ya, tapi kisah hidupnya sangat inspiratif sekali untuk kita semua contoh. Yaitu adalah Mas Wahyu Nur Huda. Oke, gimana Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Mas. Saat ini kita mendatangi seorang narasumber yang mungkin menurut saya itu sangat menginspiratif, tapi beliau ini tidak mau disebut menginspirasi. Jadi di sini kita sessionnya itu sharing-sharing ya Mas. Sharing-sharing aja. Sharing, bener banget. Oke. Mas Wahyu itu denger-dengerin ya. Itu tuh berasal dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan kelas menengah ke bawah, tapi beliau itu memiliki prestasi yang sangat membanggakan ya Mas. Dibilang membanggakan sih sebenarnya juga enggak sing terlalu membanggakan banget sih Mas Nathan gitu. Cuman ya memang dari segi perekonomian memang saya sendiri pun dari keluarga yang mungkin tidak cukup berada gitu, istilahnya seperti itu sih mungkin. Oh iya. Gitu. Kisah yang sangat menginspiratif bagi saya itu adalah perjuangan Mas Wahyu dalam menempuh pendidikan Mas. Saya itu sangat terinspirasi sekali akan kisahnya Mas Wahyu Mas. Itu bisa diceritakan kepada teman-teman Evifor bagaimana kisah hidupnya ya Mas. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal masalah pendidikan sih, kemarin sebelumnya itu sebenarnya ada cerita panjang sih sebenarnya Mas gitu, yang sebenarnya itu juga saya merasakan bahwa itu memang dampak dari doa orang tua saya, kemudian doa mungkin, dan juga dari apa yang diberikan Allah sama saya gitu sih. Kalau bicara soal pendidikan mungkin dari awalnya dulu karena yang pertama sih awalnya dulu atau gimana nih? Awalnya dulu aja Mas. Ceritanya dulu ya. Iya, teman-teman paham gitu. Jadi ceritanya dulu tuh memang kalau untuk beasiswa, alhamdulillah sendiri sih, karena memang dari saya sendiri juga dari yang keluarga yang mungkin kurang mampu gitu, tapi alhamdulillah dapat beasiswa memang dari pemerintah gitu ya, yaitu beasiswa bidik misi. Mungkin teman-teman dari mahasiswa mungkin juga udah tahu juga ya, mungkin dari Mas Nathan juga tahu ya gitu. Jadi memang awalnya dari beasiswa bidik misi itu gitu. Tapi itu juga ceritanya dari sebelumnya itu juga ada cerita panjang juga sih sebenarnya gitu. Cerita panjang seperti apa Mas? Biar teman-teman bisa tahu Mas. Oke. Kalau background keluarganya itu seperti apa Mas kalau boleh tahu? Kalau background dari keluarganya sendiri sih memang kalau untuk orang tua ya buruh sih Mas. Jadi orang tua baik ibu maupun bapak saya itu buruh gitu. Ada yang sambil loncat-loncat ya ini. Oh iya Mas, ini apa yang namanya jangkrik-jangkrikan. Bersatu dengan alam ya ini podcastnya ya. Suara motor, suara jangkrik. Iya bener banget. Gitu, jadi memang backgroundnya dari keluarga saya itu memang dari keluarga yang mungkin kurang mampu gitu. Akhirnya terus mungkin dari ceritanya adalah sejak awal dulu kan memang saya ada dari kecil gitu kan memang dididik untuk punya untuk sifat pekerja keras gitu. Jadi sempat saya dulu jualan kayak Marimas gitu. Aduh, sebut nama merek nih saya. Gak apa-apa. Siapa tahu Marimas mau mensponsori Evifor. Iya, jadi dulu saya ada sempat jualan di rumah juga Mas, itu waktu kelas 6 SD gitu. Kelas 6 SD Mas Wahyu udah berjualan? Jualan Marimas, saya jualan warungan gitu, jadi kayak ya sebangsa Marimas dan sebagainya itu ya gitu. Jadi pulang sekolah, terus kemudian itu SMP itu juga sempat ikut EO gitu, jadi sama WO juga gitu. Jadi sambil pulang sekolah bantu di WO juga. Sambil sekolah langsung bekerja gitu ya Mas? Itu zaman SMP itu. Gitu. Itu tapi nggak ada paksaan kan Mas dari keluarga atau gimana? Nggak ada paksaan sih, tapi lebih ke bukan paksaan ke keluarga, tapi paksaan keadaan kayaknya ya. Jadi lebih ke kepaksaan di keadaannya gitu. Karena memang kan dari orang tua juga sekolah pun yang penting kan bisa sekolah gitu ya kalau dulu ya gitu. Terus akhirnya SMK itu juga sempet ikut penyiar juga gitu, jadi salah satu radio juga gitu. Terus kemudian akhirnya kan
lulus sekolah itu, jadi memang yang saya pikirkan adalah setiap apa yang kita lakukan atau setiap apa yang kita tanamkan mungkin ya suatu saat kita akan tuai gitu. Nah, mungkin saya dapatkan itu dari Allah gitu. Jadi hasil kerja keras saya juga dan doa orang tua saya juga dijabah sama Allah. Akhirnya pada saat lulus SMK itu kan orang tua juga nggak mikir bakalan bisa kuliah sih gitu, karena memang kan background dari keluarganya juga dari keluarga yang kurang mampu gitu. Akhirnya terus ya itu karena nggak kepikiran kuliah, sampai saya dulu sempat kerja di Jakarta dan sempat tidur di emperan toko juga sih gitu. Akhirnya kan terus pulang terus ada salah satu orang yang kasih informasi saya terkait untuk beasiswa itu gitu. Terus alhamdulillah akhirnya dari situ pas saya coba untuk daftar semuanya, ada pengumuman itu, saya ingat banget waktu saat saya tadarus Al-Quran habis pas Ramadan juga itu. Jadi habis tarawih kan biasanya ada tadarus Al-Quran gitu ya di masjid gitu kan. Terus ada kalau bahasa Jawanya itu makan jaburan gitu kan ya, makanan gitu kan ya. Nah, pas itu saya sempat buka-buka sosial media yang memang ada pengumuman itu, akhirnya ya itu diterima. Ya sempat sujud syukur alhamdulillah gitu, dan sempat mikir juga aku bisa nggak ini kayak gitu, tapi alhamdulillah sampai saat ini pun juga sudah selesai dan sudah dapat gelarnya juga gitu sih. Itu waktu habis lulus SMK langsung ke Jakarta, itu tuh masnya itu punya kenalan orang Jakarta atau gimana kok bisa nekat gitu langsung ke Jakarta? Enggak sih, jadi kalau yang di Jakarta itu ceritanya posisi saya itu ikut suatu BKK gitu. Oh, BKK ya. Ada BKK, jadi yang apa namanya, yang kayak menyalurkan tenaga kerja gitu kan, bilangnya kan memang harusnya itu di supplier atau gimana gitulah ya, tapi akhirnya kan sampai sana ternyata ada salah satu perusahaan retail gitu. Terus jauh-jauh nih di Klaten aja ada, kenapa saya harus sampai Jakarta gitu kan. Tapi ya udahlah akhirnya, terus akhirnya di situ sih terus sempet malamnya itu tidur di emperan toko itu, saya telepon sama keluarga saya gitu kan. Terus akhirnya kan disuruh pulang aja gitu. Nah, itu ada sempat cerita yang menarik juga nih Mas. Apa itu Mas? Jadi posisinya kan saya ada di daerah Jatinegara, di daerah Jakarta sono kan ya. Terus saya bareng 2 orang sama teman saya, teman sekolah saya dulu gitu. Terus akhirnya kan dia telepon sama kakeknya itu jadi muatan truk gitu loh. Jadi kayak di PT muatan truk gitu. Telepon lah sama kakeknya tuh, bilang aku mau pulang ke Klaten aja, soalnya kalau di Jakarta ini kayaknya nggak beres nih gitu kan ya. Akhirnya dari Jakarta Timur itu ke Jakarta Utara tuh, ke daerah apa lupa saya namanya itu. Akhirnya kan sampai sono, loh kakeknya bilang, loh kok berdua gitu. Terus aduh gimana nih kayak gitu kan. Saya udah sempat mikir aneh nih, kok berdua, ini muatnya cuma 1 orang buat ke truknya ini gitu kan. Karena kan ikut di depan itu loh, yang di yang di dekat setirnya itu kan udah cukup ada 3 orang gitu, jadi nggak muat. Terus akhirnya ya udah ikut masuk dulu aja ke PT-nya gitu. Nah, tiba-tiba tuh di sana tanpa ada apapun, tiba-tiba saya dipanggil, Wahyu gitu. Nah, ini siapa yang manggil saya juga nggak tahu gitu kan. Masa saya terkenal itu sih sampai Jakarta ada yang tahu gitu kan. Ternyata itu tetangga saya, belakang rumah saya sih lebih tepatnya gitu. Dia biasanya kan nambal ban di rumah gitu kan, usaha tambal ban, tapi ternyata ikut muatan itu ke Jakarta. Dan akhirnya setelah itu kan saya diajak balik ke Klaten gitu sih ceritanya. Jadi berapa hari Mas di Jakarta itu Mas? Dulu saya sempat ikut training tuh seminggu gitu kan. Terus seminggu, terus akhirnya penempatan gitu. Baru setelah itu pas penempatan malamnya saya tidur di emperan toko itu gitu sih. Jadi seperti itu sih Mas. Gitu. Untuk itu Mas, motivasi Masnya tuh kuliah itu apa sih Mas? Kalau motivasi saya kuliah sih ya memang jujur karena dari background keluarga saya yang orang nggak punya, atau dari orang yang mungkin kurang berada gitu kan. Ya semua pasti pengen lah ya yang namanya anak pengen merubah nasib orang tuanya yang mungkin
Sebelumnya dari keluarga yang tidak punya, suatu saat mungkin orang tua di masa senjanya bisa dibahagiakan dengan prestasi atau mungkin dari segi finansial kita gitu sih ya, walaupun sekarang masih berproses juga sih ya Mas ya Iya. gitu. Dulu kuliahnya di mana, Mas? Dulu kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, di Jurusan? STI Surakarta, jurusan manajemen saya dulu Mas. Iya, manajemen ya, Mas. Gitu, manajemen ya. Ada cerita-cerita unik nggak, Mas, waktu kuliah di STIE? Cerita-cerita uniknya sih mungkin lebih ke itu sih Mas. Banyak pengalaman yang didapatkan dari yang sebelumnya. Dulu saya pendiam jujur Mas. Nggak terlalu banyak ngomong juga kalau kenal sama orang ya, meskipun basicnya dulu penyiar juga. Kalau udah di depan mic gini cerewet gitu, tapi kalau ketemu sama orang nggak terlalu rame juga gitu. Tapi terus pas kuliah itu bener-bener ya. Jadi ceritanya dulu tuh karena dari organisasi kan butuh MC nih gitu. Aku akhirnya diminta buat jadi MC nih gitu, karena dilihat backgroundnya udah sempet jadi penyiar juga gitu, dan akhirnya juga terbentuknya dari situ akhirnya gitu. Yang dulu sebelumnya saya mikirnya kayak, duh nanti saya dapat uang dari mana gitu, bisa kuliah terus mungkin bisa buat ngekos atau mungkin buat kehidupan saya selama saya kuliah gitu. Tapi dari situ ternyata Allah kasih jalan lagi nih Mas, kasih jalan kemudahan juga gitu. Akhirnya karena dari saya sebelumnya dari organisasi diminta suruh MC, akhirnya banyak job-job MC gitu, nambah-nambah tambahan buat buat saya jajan gitu. Terus kemudian kenal sama teman saya orang Jogja juga, karena saya juga seneng nyanyi juga. Akhirnya kan ada grup vokal di Jogja, terus ya sempet rame pada masanya, walaupun sekarang juga udah jarang sih gitu, tapi dulu sempat ngebantu banget waktu saya kuliah itu gitu. Jadi apakah Mas Wahyu itu tidak keteteran, Mas, karena memiliki dua kesibukan, Mas, yaitu kuliah dan juga pekerjaan, Mas? Kalau bicara keteteran sih sebenarnya juga nggak terlalu keteteran banget sih Mas gitu. Jadi sebenarnya bukan 2 malah 3 nih, tambah sama organisasi. Oh iya, organisasi gitu. Ya Mas. Saya soalnya saya dulu waktu kuliah suka banget berorganisasi kan. Udah BEM ikut, terus organisasi beasiswa itu juga ikut, pokoknya internal kampus semuanya tak ikutin gitu kan, karena memang dulu dari salah satu dosen namanya Pak Budi, saya inget banget, kamu ikut saja banyak organisasi karena dari situ kamu akan dapat soft skill maupun hard skill semuanya yang mungkin kamu nggak bakalan dapatkan hasilnya sekarang, tapi suatu saat ketika kamu bekerja kamu akan dapat hasilnya di situ gitu. Saya masih inget banget sampai sekarang gitu. Jadi ya kalau bicara sibuk sih saya dulu bawa karena ada acara gitu kan pagi itu juga sampai bawa karak. Ngerti karak? Karak tahu Mas, kerupuk gitu ya Mas. Kerupuk. Jadi kalau orang Jawa kan karak ya kayak. Itu kan subuh-subuh Mas saya gitu, karena ada acara event di kampus gitu kan, organisasi, saya bawa karak gitu sambil boncengan sama teman saya pagi-pagi gitu, subuh-subuh gitu, yang lainnya masih pada tidur, saya udah berangkat ke kampus bareng-bareng sama teman-teman saya gitu. Jadi ya udah terbagi sih gitu. Jadi mungkin dari siangnya udah kuliah gitu, terus jam 1, jam 2 nanti saya langsung bertolak ke Jogja gitu. Jadi rumahnya Klaten, kuliah di Solo, tapi ngejobnya di Jogja nih. Jadi sono belencang sono lagi gitu. Jadi ya udah sih, daripada nanti saya nggak dapet tambahan uang buat jajan istilahnya kan, seperti itu sih gitu. Tapi apakah itu tidak berpengaruh Mas terhadap kegiatan akademis Mas? Alhamdulillah sih sampai detik kemarin lulus sama sekali nggak berpengaruh sih. Walaupun berpengaruh ya capek mungkin ya Mas, tapi tetap masih bisa mengikuti lah ya, walaupun sambil kelakepan sih. Gitu. Seperti itu Mas. Jadi ceritanya memang seperti itu gitu. Oh iya. Oh ya, tadi lupa ya Mas. Tadi itu kalau dari pihak keluarga itu bagaimana Mas? Apakah mensupport Mas Wahyu untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi atau gimana Mas? Awalnya sih ragu sih Mas. Dari ibu kan juga karena memang basicnya orang tua tuh kan juga karena dulu juga pendidikannya nggak bahkan dulu hanya tamatan SD gitu kan ya. Dan kakak-kakak saya pun juga nggak ada yang sampai ke jenjang seperti saya gitu. Jadi otomatis mungkin ya kayak lebih
takut ragu gitu, kira-kira dari segi finansialnya bisa nggak nih gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, karena Allah kasih jalan semuanya, baik dari ya segi kuliahnya, segi finansialnya, semua dipermudah sama Allah SWT. Subhanallah. Itu rahasianya gimana sih Mas? Kok Mas itu apa, mungkin bisa dikatakan selalu dipermudah jalannya oleh Allah gitu? Ya kalau itu sih mungkin lebih ke, ini dari saya sendiri aja ya Mas ya. Saya nggak bermaksud untuk kayak sok jadi guru lu gitu kan. Ntar dikiranya gitu kan. Tapi ini bener-bener dari pengalaman saya sendiri sih. Jadi kayak berusaha untuk bermanfaat bagi keluarga maupun bagi orang banyak gitu. Jadi kan karena ya mungkin sebelumnya kan juga saya aktif juga nih Mas di organisasi di kampung, sama ikut ngurusin TPH atau TPA di kampung gitu kan. Jadi memang saya tuh dari kecil juga, karena bukan hanya dididik pekerja keras, tapi juga banyak kegiatan gitu. Jadi ya mungkin dari situ sih gitu Allah kasih jalan sama saya gitu. Ya, jadi dari bersikap baik akhirnya menumbuhkan karma baik, seberapapun kecilnya itu akhirnya Mas Wahyu bisa mengunduh hasilnya gitu ya Mas? Iya, jadi lebih ke situ sih. Jadi ya apalagi kalau sekarang kan kayak sosial media kan banyak ya Mas ya gitu. Jadi informasinya akan lebih banyak sama anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Pasti dia juga akan lebih gaul dibanding saya dulu waktu ketika saya masuk kuliah itu 2015 gitu kan. Masih zaman-zaman kayaknya HP Android itu masih agak-agak kentang gitu ya. Gitu. Jadi informasinya juga masih minim gitu. Kalau sekarang kan udah banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekiranya mungkin dari orang yang dari keluarga yang nggak mampu sih, mungkin bisa sambil cek sambil sharing sama teman-teman yang lain yang mungkin sebelumnya udah dapat informasi terkait untuk beasiswa gitu sih. Karena Indonesia ini kan juga ada program untuk mensejahterakan dan memandaikan anak-anak generasi bangsa gitu. Jadi mungkin bisa dicek semuanya. Apakah ada Mas sosok yang menginspirasi Masnya itu Mas, akhirnya bisa mencapai ke tahap seperti ini Mas? Untuk yang menginspirasi sih dari sekarang jujur memang ini sosok yang deket sama saya sih Mas gitu. Jadi salah satu dosen saya juga gitu. Ya itu tadi udah sempat saya sampaikan. Kamu lakukan aja organisasi sekarang. Kamu nikmati prosesnya. Biar kamu dapat soft skill, hard skillnya. Namanya Pak Budi. Ya mungkin siapa tahu Pak Budi nonton juga sih. Saya sangat terinspirasi dari Pak Budi juga. Dari nasihat-nasihat beliau gitu. Karena memang semuanya prosesnya itu juga waktu saya kuliah itu banyak dibantu sama beliau juga gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kalau Pak Budi melihat Masnya itu? Oh iya. Ya untuk Pak Budi terima kasih gitu, dan sama Pak Ismunawan juga sih gitu. Pak Ismunawan juga gitu, terima kasih sudah kayak membimbing saya dari awal saya dulu masuk sampai dulu saya dulu jujur Mas, waktu kuliah pertama itu saya dibilang satpam baru Mas. Gitu. Jadi waktu saya itu kenapa ini Mas bisa dibilang satpam baru itu? Jadi kan biasanya kalau anak-anak kuliah pertama gitu kan dikumpulin di aula gitu kan ya. Nah, ospek itu ya Mas? Ospek gitu kan. Saya nanya nih sama salah satu admin atau apa sih kalau biasanya cutting. Ya enggak. Karyawan situ juga gitu. Ya? Saya sempat nanya gitu. Mbak maaf aulanya di sebelah mana ya gitu kan. Terus habis itu akhirnya kan terus Mas mau ada apa Mas gitu kan. Enggak percaya nih saya mahasiswa di situ. Terus kemudian saya sempat nanya sama teman saya, masa saya tadi ditanyain nggak percaya lah. Tadi itu mbaknya itu bilang katanya kamu satpam baru gitu. Saking dulu muka saya dekil mungkin ya. Gitu, jadi ya pokoknya banyak cerita sih. Gitu ya, untuk Pak Budi ya kembali lagi Mas. Iya, kembali lagi Pak Budi. Rada ndakel ya saya. Jadi untuk Pak Budi dan Pak Ismunawan terima kasih gitu atas bimbingannya, mungkin dari proses saya dulu waktu kuliah sampai akhirnya saya dapat gelar sarjana yang alhamdulillah
apa membanggakan gitu ya bagi orang tua saya, dan sedikit membantu perekonomian orang tua dan untuk saya sendiri saat ini gitu juga sih. Gitu. Iya, Mas. Oh ya Mas, tadi kan Masnya itu sempat cerita kalau Masnya itu disangka satpam ya Mas. Apakah Masnya itu tidak minder waktu kuliah Mas? Jujur minder sih Mas dulu. Saya minder banget gitu karena memang saya ngelihat juga teman-teman saya juga dari orang-orang apalagi kampus swasta ya, pasti yang masukin kan anak-anak yang Ekonominya kelas menengah ya. menengah ke atas gitu ya. Jadi saya lihat mukanya pada glowing gitu. pada mukanya bersih gitu. Muka saya sendiri aja yang dekil ya gitu. Jadi makanya mungkin saya disangka satpam karena dari situ sih gitu. Tapi walaupun sekarang satpam udah pada glow up loh kalau sekarang Mas. Itu jadi dari situ sih saya minder awalnya Mas gitu. Minder, sempat kayak nggak percaya diri gitu, tapi alhamdulillahnya saya juga apa adanya ngomong sama mereka gitu. Saya memang mahasiswa bidik misi, saya dari orang yang nggak punya gitu, dan sampai sekarang pun ada sahabat saya juga sampai sekarang tetap dekat dengan saya gitu juga gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak diejek atau mungkin dipandang sebelah mata gitu, nggak, semua sama sih gitu. Oh iya, kalau Mas Wahyu tuh sekarang kesibukannya tuh jadi apa ya Mas? Kalau bisa tahu. Sekarang? Iya, sekarang. Udah kerja sih sekarang gitu, karena memang udah lulus kan, sekarang udah kerja gitu. Habis lulus kuliah langsung kerja gitu Mas? Habis lulus kuliah kemarin, iya langsung kerja. Kebetulan malah justru sebelum saya wisuda kayaknya udah kerja itu, habis sidang. Terus saya coba buat daftar kerja gitu, akhirnya terus langsung langsung suruh kerja sampai sekarang gitu sih. Di mana Mas sekarang pekerjaannya? Sekarang di salah satu perusahaan swasta juga di Klaten gitu. Ya ini nggak apa-apa, nanti sambil apa namanya? Sambil iklan ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Saya kerja di Semar Mas. Semar ya Mas. Iya. Toko emas itu ya Mas? Iya bener banget. Posisinya jadi apa Mas? Sekarang di bagian HRD. Buset, HRD luar biasa, gokil. Gitu. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya Mas. Oke Mas, tips dan trik untuk teman-teman sobat EV4 yang ingin mendapatkan beasiswa itu seperti apa Mas? Kalau untuk tipsnya sih lebih ke mungkin dipersiapkan dulu aja kali ya Mas. Jadi sekolah, kalau sekarang kan mungkin buat teman-teman atau adik-adik semuanya, adik-adik saya semuanya yang mungkin masih sekolah sekarang ya diseriusin sekolahnya gitu juga, jadi biar nilai rapotnya bagus gitu, karena memang dari beasiswa itu kan biasanya dilihat dari segi nilai rapot juga gitu. Jadi sekarang bersakit-sakit dahulu lah gitu, belajar gitu, nggak usah kebanyakan mejeng ya. Nggak usah kebanyakan nongkrong, nggak usah kebanyakan itu. Kalau waktunya sekolah ya sekolah dulu aja gitu. Terus kemudian kalau emang sambil berikhtiar juga sih Mas, sambil berikhtiar melakukan hal positif, bermanfaat untuk keluarga paling terdekat, sama mungkin orang-orang di sekitar kita juga sih gitu. Kalau untuk tipsnya sih lebih detailnya kembali ke diri masing-masing, tapi mungkin dipersiapkan dari segi pendidikannya dulu sih gitu. Apalagi sekarang informasi tentang beasiswa itu sudah tersebar luas ya Mas, akibat ada media sosial itu ya Mas. Bener banget. Iya. Karena sekarang kan udah banyak banget juga beasiswa ya Mas ya. Jadi bukan hanya beasiswa, dulu kan saya beasiswa bidik misi. Kalau sekarang kan ada beasiswa banyak banget yang dari swasta, dari pemerintah pun juga ada gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu, meskipun walaupun kita mungkin dari keluarga yang kurang berada, jangan pernah pantang semangat, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena memang orang sukses itu tidak semua orang sukses itu terlahir dari orang yang sukses gitu. Banyak orang yang sukses itu terlahir dari orang yang mungkin dari orang yang tidak berada gitu. Apakah besok ada rencana untuk melanjutkan S2 Mas? Insya Allah ya, kalau Mas. diberikan kesempatan sama Allah ya Insya Allah ya, Mas. Untuk apa terakhir Mas, pesan-pesan untuk sobat-sobat EV4 agar mungkin bisa dibilang agar bisa meraih pendidikan yang sangat maksimal gitu Mas?
Bagaimana Mas? Kalau untuk pendidikan yang maksimal sih, karena memang kan kalau kita mau maksimal ya otomatis diri kita juga harus maksimal juga ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi ya semuanya sih kembali ke diri masing-masing gitu. Mungkin juga dari Mas Nathan sendiri juga dulu kemarin juga udah sempat udah lulus juga kan ya Iya. Mas ya gitu kan. Bagaimana proses kita gitu kan juga harus menguras tenaga dan pikiran juga. Jadi memang harus maksimal ketika kita memang ingin mencapai sesuatu ya otomatis kita harus maksimal dan ikhtiar dan juga tawakal juga sih sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu kesimpulannya, niat, usaha, kemudian berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Mas. Iya, benar banget. Oke Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir di podcast Evivor pada malam hari ini Mas. Sangat menginspirasi sekali Mas. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Mas Nathan ya. Ini hanya sharing ya teman-teman ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui gitu atau ya. mungkin merasa paling itu ya gitu. Tapi mau bener-bener pure untuk sharing biar teman-teman juga bisa lebih terbuka mungkin ya pikirannya. Jadi jangan dari orang yang nggak punya terus ngerasa bahwa besok masa depanku paling cuma gini-gini aja jangan kayak gitu. Merasa minder gitu ya Mas. Merasa minder gitu. Oke, kawan-kawan terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Evivor. Salam Evivor.